Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Nurma. Apa kabar teman-teman semuanya? Di masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Melihat keadaan sekarang, kasus COVID-19 yang terus meningkat. Dengan mencegah penyebaran virus COVID-19, jangan lupa gunakan masker hingga hand sanitizer ketika beraktivitas di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Dengan menyemprot hand sanitizer ke tangan ataupun barang yang kita punya agar terbebas dari bakteri-bakteri jahat. Anyway, ngomongin tentang semprot-menyemprot, kita harus berterima kasih kepada Bernoulli dan para fisikawan yang telah menemukan prinsip-prinsip dari FLIDA. Jadi, sekarang kita bisa menikmati berbagai hal hasil penerapan dari prinsip FLIDA seperti semprotan disinfektan, hand sanitizer spray, maupun parfum yang kalian punya di rumah. Ngomongin tentang FLIDA, FLIDA adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai tentang FLIDA dinamis. Yang dimaksud dengan FLIDA dinamis adalah FLIDA yang bergerak, bisa berubah zat cair atau udara. Yang akan dibahas yaitu yang pertama FLIDA ideal, yang kedua persamaan kontinuitas, yang ketiga persamaan Bernoulli, dan yang keempat yaitu penerapan hukum Bernoulli. Ciri-ciri FLIDA ideal. Yang pertama yaitu tidak termampatkan. Artinya, jika diberi perlakuan, volume dan massa jenisnya tidak akan berubah. Yang kedua yaitu alirannya tak rasional. Artinya, pada setiap titik partikel FLIDA tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Yang ketiga yaitu alirannya tunak atau steady. Artinya, kecepatan setiap partikel FLIDA pada suatu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Yang keempat yaitu tak kental. Encer alias tidak kental, saat mengalir tidak ada gesekan yang menghambat, baik dengan lapisan FLIDA ataupun di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran FLIDA berkaitan dengan viskositas. Viskositas rendah yaitu mudah mengalir, contohnya seperti air dan udara. Kemudian ada viskositas tinggi. Viskositas tinggi yaitu susah mengalir akibat banyaknya gesekan, contohnya madu dan sirup. Selanjutnya yaitu jenis aliran FLIDA. Yang pertama, aliran lurus atau laminar, yaitu aliran FLIDA mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran ini, partikel FLIDA mengikuti lintasan yang mulus, dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Kemudian ada jenis aliran FLIDA, yaitu aliran turbulen. Artinya, aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan. Selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan FLIDA dari satu tempat ke tempat lain. Tabung air adalah kumpulan dari garis-garis aliran. Ketika FLIDA mengalir, volume air yang mengalir tiap waktunya disebut dengan debit. Debit aliran adalah besaran yang menunjukkan volume FLIDA yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktu. Secara matematis, persamaannya dituliskan sebagai berikut. Untuk menghitung volume air di keran tiap detiknya menggunakan Q sama dengan V per T. Dengan satuan internasionalnya yaitu Q meter kubik per sekon.
Kemudian, untuk menghitung debit dengan mengukur luas permukaan keran dan kecepatan alirnya, digunakan rumus Q sama dengan A dikali V. A yaitu luas penampang meter kuadrat. Ada yang suka main air menggunakan selang atau mencuci motor menggunakan selang. Kemudian, mencet-mencet ujung selang untuk buat airnya lebih lancar. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi, saat luas permukaan atau A-nya besar, maka kecepatan atau V-nya kecil. Tapi sebaliknya, saat A-nya kecil, maka V-nya besar. Sehingga hasil kali laju dari kedua ruas selalu memiliki nilai yang sama. Inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Persamaan Bernoulli. Hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada fluida yang bergerak. Fluida bergerak dalam pipa yang ketinggian dan luas penampangnya yang berbeda. Fluida naik dari ketinggian H1 ke H2, dan kecepatannya berubah dari V1 ke V2. Menurut penelitian Bernoulli, suatu fluida yang bergerak mengubah energinya menjadi tekanan. Secara lengkap, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Persamaan matematisnya dituliskan sebagai berikut. Dengan satuan internasionalnya sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu ada penerapan hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli pada fluida dinamis dapat diterapkan pada berbagai macam fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut mungkin sekilas sepele, namun faktanya hal itu dapat dibuktikan oleh ilmu fisika yang satu ini. Yang pertama yaitu ada teorema Torricelli, merupakan fenomena yang terjadi pada air kemudian menyembur keluar dari lubang pada sebuah tangki air. Pada teorema ini dinyatakan bahwa besarnya energi kinetik yang dimiliki air pada saat menyembur sama dengan energi potensialnya. Oleh karena itu, air yang menyembur keluar dari lubang memiliki kecepatan yang sama dengan air yang jatuh dari batas ketinggian. Kecepatan semburan akan semakin besar jika perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air semakin besar. Secara matematis, kelajuan fluida yang terpancar keluar dari bejana dirumuskan sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada alat penyemprot. Alat penyemprot merupakan alat yang saat ditekan akan mengeluarkan cairan, maka cairannya akan bergerak dengan kelajuan yang rendah. Hal tersebut menyebabkan tekanan pada bagian bawah akan menjadi besar, sehingga cairan akan terdorong ke atas melalui selang yang ukurannya kecil. Prinsip ini diterapkan oleh alat parfum semprot dan alat penyemprotan nyamuk atau serangga. Berikut prinsip kerja penyemprotan parfum. Ketika bola karet diremas, udara yang berada di dalam bola karet meluncur keluar melalui pipa 1. Karenanya, udara dalam pipa 1 mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara tinggi, maka tekanan pada pipa 1 menjadi rendah. Ketika cairan parfum tiba di pipa 1, udara yang dihasilkan dari dalam bola karet mendorongnya keluar. Cairan parfum akhirnya keluar membasahi tubuh. Biasanya, lubang berukuran kecil, sehingga parfum dapat keluar dengan cepat. Dan yang ketiga ada tabung pitot. Tabung pitot atau manometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Tabung yang berbentuk U diisi sebagian oleh gas dengan massa jenis ρ-aksen sehingga saat aliran fluida dengan massa jenis ρ masuk ke dalam tabung pitot, dorongan aliran fluida menghasilkan perubahan ketinggian aliran gas pada pipa yang berbentuk U. Perubahan ketinggian yang dihasilkan dibaca sebagai tekanan stagnansi. Tekanan pitot. Dari sini, dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran fluida dapat ditentukan yaitu menggunakan persamaan berikut. Dan yang keempat yaitu ada gaya angkat pesawat terbang. Penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar,
Sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap aliran udara. Gaya angkat pada pesawat terbang dirumuskan sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu ada pipa venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang dipasang pada sebuah pipa untuk mengukur kecepatan aliran zat cair. Venturimeter terdapat dua jenis, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Zat cair bermassa jenis Rho mengalir melalui pipa dengan luas penampang A1. Daerah pipa sempit memiliki luas penampang A2. Ini menunjukkan venturimeter tanpa manometer yang bekerja menggunakan prinsip Bernoulli saat aliran zat cair dalam pipa dengan massa jenis